Selamat datang di podcast pakaian kerja formal atau pakaian kerja casual. Saya Pak Aro, seorang profesional yang selalu percaya bahwa cara berpakaian ini adalah cerminan dari kualitas kerja kita. Nah, saya akan membahas tentang bagaimana cara berpakaian ini mempengaruhi citra diri, profesionalisme, bahkan kualitas kerja kita. Saya juga ditemenin dengan teman saya, yaitu Sarinem, yang tentunya punya pandangan berbeda mengenai cara berpakaian di tempat kerja. Ya, Bos Ro kelihatan semangat banget ya hari ini ya. Halo semuanya teman-teman, aku Sarinem dan aku adalah orang yang suka berpakaian santai namun tetap kelihatan profesional. Nah, dulunya aku mikir bahwa cara berpakaian di tempat kerja dengan formal itu nggak penting-penting banget. Oke. Nah, makin kesini aku berpikiran kalau jangan-jangan cara kita berpakaian itu ngaruh loh sama hasil kerja kita. Yo. Ya, karena kan ada pandangan yang mengatakan bahwa you are what you wear gitu kan. Oh. Nah, tapi untuk Sarinem sendiri, Sarinem lebih memilih tradisional, Jawa tentunya, dan kebaya seperti saat ini. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman, mengenai pakaian formal atau pakaian casual. Apa sih pengaruhnya di dunia bekerja atau di tempat bekerja kita? Apakah ini mempengaruhi kualitas kerja, citra diri, atau profesionalisme kerja? Ya, oke, bener banget tuh Bos Ro. So, daripada penasaran, yuk kita diskusikan. Bentar Nem, sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya kok nggak etis ya kalau saya pakai pakaian casual, tapi bahasnya formal. Bentar Nem, saya ganti baju dulu. Ya Bos Ro. Kalau gini kan enak nih, lihat udah pakai pakaian formal kan. Nah, Kita bahas dulu. ini baru bener nih. Saya mau mulai dari Sarinem dulu ya. Oke. Boleh ya, saya mau tahu pandangan Sarinem tentang baju itu seperti apa, atau pakaian itu seperti apa. Sarinem kan lebih memilih pakaian casual, atau mungkin kalau yang sekarang kita lihat ini kan kebaya untuk bekerja. Ya. Padahal kan pandangan orang itu kan sebenarnya kan cara berpakaian ini mempengaruhi ya citra profesionalismenya di tempat bekerja. Betul. Apa sih yang membuat Sarinem ini memilih pakaian casual? Kalau Sarinem itu awalnya mikir gini, ngapain sih aku ribet-ribet pakai jas? Oke. Lagian kan aku juga nggak yang setiap hari kerjaannya ngadepin orang ya Bos Ro. Ya, Nah, untuk aku sendiri yang lingkungan kerjanya lebih banyak berhubungan dengan industri kreatif, Oke. terus kebudayaan, Ya. sepertinya diriku lebih nyaman dan cocok menggunakan kebaya. Dan ini tuh adalah bentuk dari profesionalisme aku juga di tempat kerja. ya. Jadi ya menurut aku ngapain sih ribet-ribet pakai jas setiap hari gitu kalau kita nggak nyaman juga kan makainya. Ya, kalau industrinya mungkin di bagian hiburan itu memang berpengaruh ya Nem ya. Tapi kalau untuk saya itu karena saya kerjanya di kantor, terus saya sering mimpin rapat, saya merasa ketika saya pakai jas, saya menunjukkan bahwa penampilan saya ini profesional. Dan ketika saya di rapat menggunakan jas itu, mereka itu tanpa saya berkata-kata atau saya nggak usah ngomong aja, mereka tuh udah tahu bahwa saya itu serius untuk memulai rapat yang akan saya mulai Nem. Nah itu mah Bos Ro aja sih ya, kalau Sarinem tetap lebih nyaman berpakaian kebaya ataupun Jawa tradisional. Oke. Contoh kalau ada acara atau menemui sesuatu hal momen yang penting, pasti Sarinem menggunakan kebaya-kebaya itu. Itu adalah cerminan dari kualitas kerjanya Sarinem. Itu adalah hal yang membuat Sarinem lebih confident dalam menghadapi setiap orang yang Sarinem temuin. Nah, kalau misalkan Bos Ro lebih suka pakaian yang formal, aku ngerasanya ya di kantor kita tuh kurang cocok. Oke. Kenapa coba? Orang-orangnya itu akan ngerasa kaku ngelihat contoh kayak sosok Bos Ro yang pakaiannya formal banget dan takut buat deket. Jadi komunikasi kita kurang lancar. Nah, Ya, betul itu Nem. Kenyamanan itu memang penting. Tapi menurut saya, ketika saya menggunakan pakaian formal seperti jas, saya itu merasa kinerja saya itu jadi lebih baik. Kemudian saya juga merasa lebih serius, lebih fokus. Kayak ada semacam mindset yang masuk ke dalam diri saya. Seolah-olah saya merasa bahwa saya siap menghadapi semua tantangan di tempat kerja saya.
Ya, itu benar Bosro. Kalau di korporasi yang cukup besar atau kantor yang besar, memang seperti itu yang diharapkan. Oke. Nah, tapi tetap aja Sarinem merasa bahwa pakai pakaian tradisional itu lebih nyaman buat Sarinem dan membuat Sarinem itu lebih bergerak dengan bebas, Oke. meningkatkan kepercayaan diri dan gak terbelenggu dengan aturan-aturan yang menurutku itu kaku. Jadi menurut Sarinem, menggunakan pakaian casual ini bisa meningkatkan percaya diri ya? Betul. Wah, itu poin yang menarik, Nem. Oke, tapi menurut saya ketika kita pakai pakaian casual yang cenderung nyaman, apa kita bisa fokus? Dan kalau kita terlalu nyaman, ya tempat kerja ini bagaimana, Nem? Apa nggak nanti malah malas-malesan, ngantuk-ngantukan gitu, Nem? Nah, iya, itu kalau kerja di rumah pakai kasual alias pakai piyama, tentunya itu salah ya, Bosro. Bukannya meningkatkan kualitas kerja, fokus ataupun serius, malahan hasil kerjanya nggak bisa kelihatan. Oke. Tetap aja, kasual itu bukan berarti nggak profesional. Ya. Tapi profesional itu dibentuk dari bagaimana cara kita bekerja, hasil kerja kita seperti apa, dan outputnya bagaimana. Memang ya, semua orang tuh pasti punya pandangannya masing-masing, Nem. Tapi kalau saya, untuk citra profesional, saya masih merasa bahwa pakaian formal ini memiliki kekuatan untuk menciptakan image yang kredibel. Oke. Misalnya di acara besar, rapat eksekutif, kemudian ketemu dengan klien yang besar. Menggunakan jas itu menciptakan pandangan bahwa kita tuh serius. Nah, ya, benar. Setuju. Sarinem setuju akan hal itu. Cuman Sarinem punya pandangan yang berbeda. Citra profesionalnya kita itu tidak melulu dinilai dari pakaian kita seperti apa. Oke. Melainkan bagaimana carane kita ngadapi orang, sikape kita. Jadi ora seko jase, Bosro. Ya. Ibaratnya koyok Sarinem sing pakai kebaya ngene, tetap aja orang mandang Sarinem itu respect, Oke. profesional, tapi ora kaku. Malahane dengan pakaian kayak gini, diriku bisa lebih dekat dengan kolega dan iso ngobrol nyambung tanpa ono watesan. Ya, memang pada akhirnya pakaian ini nggak berpengaruh lah sama kerjaan. Tapi yang terpenting itu sebenarnya adalah sikap kita dan kualitas kerja kita itu seperti apa. Tapi saya masih percaya bahwa ketika saya menggunakan jas, itu menambah kepercayaan diri dan tentunya menambah orang memandang kita tuh lebih serius untuk mengikuti apa yang kita lakukan gitu loh. Ya, setuju dengan hal itu. Pada akhirnya memang tetap cara kita berpenampilan, terutama dengan pakaian ya, itu mempengaruhi hasil kerja kita. Tapi poin utamanya yang terlebih penting adalah sikap kita dan hasil kerjaannya kita itu kualitasnya seperti apa. Betul sekali. Di era sekarang ini banyak perusahaan yang menerapkan menggunakan dress code yang lebih fleksibel. Contohnya mereka boleh menggunakan pakaian-pakaian casual di hari-hari tertentu. Tapi tetap saja, untuk event-event yang penting, mereka tetap harus menggunakan pakaian-pakaian yang formal, Nem. Ya, Bosro, setuju banget. Apalagi sekarang banyak kantor yang udah fleksibel. Misalnya startup dan perusahaan kreatif. Bisa banget tuh pakai pakaian ke kantor yang lebih casual. Oke. Bahkan kadang kalau aku lebih suka pakai kebaya karena lebih nyaman. Nah, yang penting itu adalah aku atau diriku tetap profesional dalam komunikasi dan hasil atau kualitas pekerjaan. Oke. Dan saya pikir di era sekarang yang work from home, itu orang-orang udah mulai terbiasa dengan pakaian yang casual di rumah. Tapi mesti ada pembeda, Nem. Kalau enggak, nanti tuh karena pakaian mereka terlalu santai, saya takutnya tuh etos kerja mereka tuh nanti menurun, Nem. Nah, iya sih, Bosro. Itu benar. Kalau kita kerja di rumah, terus kita pakai piyama, tentunya itu akan nurunin kualitas kerja kita. Betul. Etos kerja kita menurun, pastinya gitu. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa keseimbangan itu sangatlah penting. Ya. Jadi kesimpulannya, Nem, pakaian ini memang berpengaruh. Cara kita bekerja, terus
citra kita waktu bekerja itu bagaimana. Mm-mm. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa profesional dengan apapun itu pakaian kita. Nah, tepat sekali Bos Ro. Jadi memang pakaian itu hanyalah tools. Sikap kita, cara kita menghadapi orang, serta kualitas diri kita itu akan menentukan sejauh mana kita sukses di dalam pekerjaan. Yang terpenting itu adalah kenyamanan kita dan sikap percaya diri kita di tempat kerja. Oke, terima kasih Sarinem untuk diskusi yang menarik di hari ini tentang pentingnya pakaian di dunia kerja. Oke. Semoga para pendengar di sini mendapatkan banyak insight tentang pentingnya berpakaian, oke? Dan jangan lupa tetap profesional apapun pakaian yang kalian pilih. Yes, exactly teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat Pak Ro yang sudah menemani Sarinem mendiskusikan perihal ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi sumber inspirasi. Dan buat teman-teman yang sedang mendengarkan, teruslah berkembang dengan cara kalian dan nyaman dan tetap selalu mengutamakan profesionalisme. Terima kasih.